hormati Pak Wakapolda, juga Pak Wakil Kepala Sekolah SD Kalibaru 01 ya. Dan juga ada dari Jasa Marga, Jasara Harja ya. Yang pertama kami menyampaikan turut prihatin yang mendalam ya atas kejadian ini ya tadi pagi. Dan tentunya hal ini akan kita dalami kenapa sampai terjadi kejadian ada mobil masuk ya dan menabrak masuk dalam halaman sekolah dan menabrak para siswa sehingga menimbulkan korban luka ya sampai saat ini. Dan perlu saya sampaikan hal ini akan kita dalami ya motifnya apa dan juga apakah ini kaitan dengan kecelakaan ataupun faktor kesengajaan. Ya, jadi dari Direskrim Polda Metro dan Dirlantas kita kolaborasikan untuk penanganan kasus tersebut. Perlu sampaikan juga bahwa untuk korban ya saat ini berjumlah 20 orang ya, yang mana ada 1 orang guru dan juga 19 siswa ya yang sudah dibawa ke rumah sakit ya, Rumah Sakit Koja dan Rumah Sakit Cilincing. Untuk Rumah Sakit Koja sendiri ada berjumlah sekitar 5 orang ya, 1 guru dan 4 siswa. Dan untuk 15 siswa lainnya ada di Rumah Sakit Cilincing. Nah ini dari Polda Metro ya sudah menyiapkan posko ya pelayanan di Rumah Sakit Cilincing dan Rumah Sakit Koja untuk membantu keluarga korban untuk bisa membantu para keluarga korban dalam hal mencari putra-putrinya ya, dan juga perkembangan kesehatannya. Dan juga kami juga akan membentuk tim trauma healing ya untuk anak sekolah di sini ya. Tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Wakil Kepala Sekolah. Kalau hari ini siswa diliburkan ya, dikembalikan ke rumah masing-masing. Mungkin atau besok atau lusa kami menunggu perkembangan dari Pak Sekolah. Kita akan turunkan dari SDM Polda dan juga SDM dari Polres ya untuk memberikan trauma healing pada anak-anak siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Sementara itu saja saya. Pak, dari 20 tadi apakah sudah teridentifikasi yang luka-luka dan juga meninggal dunia, Pak? Ya, kalau untuk yang meninggal dunia tidak ada. Kita doakan tidak ada. Ya, kita doakan semuanya cepat sehat ya. Kalau untuk yang luka berat, ini baru informasi ya, karena saya habisnya langsung ke rumah sakit. Ya, akan saya cek ke rumah sakit. Jadi untuk yang luka berat ada 5 orang dibawa ke Rumah Sakit Koja. Ya, kalau untuk yang luka ringan itu ada di Rumah Sakit Cilincing. Ya, gimana? Pak, untuk terkait dengan supirnya sendiri saat ini berada di mana? Iya. Supirnya sudah kita amankan di Polres Jakarta Utara. Kita akan melakukan pemeriksaan. Ya, kita melakukan pemeriksaan. Pak, ini juga kalau di media sosial kan ada dugaan atau narasi yang mengarah kalau misalnya pengemudi ini ada kelalaian begitu, Pak, karena dia dianggap tidak salah mengejar rem. Ya. Seperti itu. Saya belum bisa menyampaikan ini ya, karena ini bukan di jalan raya. Jadi saya turunkan Dirkrim ya dan juga Dirlantas untuk mendalami kejadian tersebut. Nanti hasilnya kita akan sampaikan ke rekan-rekan semuanya, ya. Sementara ya, terus sementara waktu itu. Untuk kegiatannya tadi sedang ada kegiatan apa, Pak? Di dalam kegiatannya literasi membaca tadi, ya. Jadi siswa-siswa sedang duduk di bawah semua, ya, sedang duduk di bawah semua. Pagi-pagi Pak Wakapolsek pun Wakil Kepala Sekolah pun ada, ya. Untung beliau juga sedang jalan ke depan mendekati pagar. Dan ternyata ada tiba-tiba mobil masuk menabrak pagar dan langsung mengarah ke para siswa. Pak, untuk sementara itu. Dugaan penyebabnya apakah sudah? Sedang kita dalami. Pak, izin bertanya, apakah pagar itu memang dibuka untuk pengemudinya masuk ke dalam atau memang dia langsung? Pada saat kegiatan ditutup ya? Ya, kalau sudah mulai 6.30 ya tutup. Berarti tidak ada dibuka ya, Pak? Iya. Memang dia langsung menabrak pagar ya? Artinya mobil yang nampak itu juga adalah mobil yang memang sering ngantar makanan sini atau gimana? Iya, sedang kita dalami. Nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan semuanya. Pak, terima kasih. Yang terakhir, trauma healing ini akan diberlakukan untuk seluruh siswa di sini atau bagaimana, Pak? Ya, sementara 3 di sini, di SD 01 ini. Ya, kita cepatnya akan turunkan tim trauma buat anak siswa di sini. Karena kan kasihan. Berapa hari diliburkan ini, Pak? Nanti Pak Kepala Sekolah mungkin. Pak Kepala Sekolah bisa menyampaikan. Untuk saat ini kami belum dapat informasi, Pak, kapan sampai kapannya untuk anak-anak libur. Tunggu informasi dari dinas. Nanti disampaikan lagi ya. Baik, itu sebentar ya. Penyelidikannya, Secepatnya kita akan sampaikan. Secepatnya lah. Jadi Ya. langsung ke rumah sakit tadi? Ya, saya langsung ke rumah sakit sekarang. Oke. Baik, terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum.
Ya, itu tadi terkait keterangan Kapolda pemirsa dari kejadian mobil SUPG yang menabrak sejumlah siswa di SDN Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, polisi menyelidiki unsur kelalaian dan pidana pada kebakaran gedung Teradron Kemayoran, Jakarta. Manajemen gedung akan segera diperiksa terkait izin dan kelaikan fungsi gedung. Polisi menyelidiki unsur pidana pada kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 6 karyawan yang selamat, penyidik menjadwalkan pemeriksaan pada 2 saksi kunci dari pihak manajemen gedung. Ada 2 orang saksi kunci lagi yang akan kami periksa, termasuk dari pihak manajemen. Tentunya kami berharap bahwa pemeriksaan ini bisa membuat terang, dan kami masih melaksanakan penyelidikan untuk menemukan apakah ada pidana atau karena kelalaiannya yang menyebabkan korban begitu banyak. Sementara itu, dalam tinjauannya ke lokasi kebakaran, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti izin bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Dari diskusi tadi dengan Pak Wali Kota, Pak Kapolres, kemudian juga dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI, logika saya tadi ya berpikir bahwa setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran. Apalagi di Jakarta ini banyak sekali high rise building, gedung-gedung tinggi yang kalau terjadi kebakaran resikonya lebih besar dibanding dengan yang low rise building, daerah gedung-gedung yang rendah. Mendagri menilai harus ada regulasi yang mengatur pengecekan keselamatan gedung secara berkala agar kejadian ini tidak terulang kembali. Di Jakarta, Hendri Aprila, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Polisi mengungkap kronologi kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi menyebut kebakaran diduga berasal dari ledakan baterai drone yang berada di lantai 1 gedung. Gaya 65 Jalan Suprapto Blok A. Enggak nyampe. Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kronologi terbakarnya gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat yang terjadi pada Selasa 9 Desember. Polisi menyebut kebakaran pertama kali diketahui antara pukul 12.30 hingga pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Petugas juga menyebut api diduga berasal dari lantai 1 gedung yang memiliki 7 lantai itu. Penyebab kebakaran diduga berasal dari ledakan baterai drone. Kebakaran sempat dipadamkan oleh salah satu karyawan namun tidak berhasil. Pukul 12.50 waktu Indonesia Barat, petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan penanganan awal. Sebanyak 28 unit mobil pemadam kebakaran dan 101 personel dikerahkan ke lokasi. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan namun proses penyisiran korban masih terus berlangsung. Setelah api berhasil dikuasai, petugas kemudian mengevakuasi korban tewas dari bangunan yang terbakar. Hingga pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, polisi mengonfirmasi korban meninggal sebanyak 22 orang, di mana 7 diantaranya laki-laki dan 15 lainnya perempuan termasuk 1 ibu hamil. Saat ini polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya unsur kelalaian dalam kebakaran yang menghanguskan gedung Teradron.